Suatu organisasi, suatu komunitas itu tidak akan tenang, tidak akan maju kecuali di antara mereka ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Jibril Vlog. Di episode kali ini kita akan membahas tentang ulfah, atau yang bisa kita artikan sebagai suatu persatuan, gitu ya, di mana kedua orang itu saling mendukung satu sama lain atas dasar ulfah di antara mereka, atau bisa diartikan sebagai cinta, kasih sayang sesama makhluk dilandasi oleh persamaan di antara keduanya. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah seperti biasa. Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ولا خراب سير خراب مسلم كاسم ولا جنب شيء فاتحة بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Al-ulfatu tawiki ku asiasian hiya utawi al-ulfah al-istinasu iku aring binasi kelawan menungso wal farahu lan bungah biliqaihim kelawan tetemu annas. Jadi ulfah, apa itu ulfah? Musannif di sini mendefinisikan ulfah adalah al-istinas binnas. Jadi senang, bahagia, cinta kepada orang lain, wal farah biliqaihim, dan bahagia saat bertemu. Secara bahasa, ulfa artinya adalah cinta, senang, atau ikatan yang sangat kuat, atau bisa diartikan al-ijtima'. Ijtima' ma'al ti'am. Jadi kumpul dengan begitu lekat gitu. Sedangkan Imam Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan ulfah sebagai persamaan dalam ide, persamaan dalam visi misi yang kemudian itu diwujudkan dalam muawanah, saling membantu satu sama lain. Baik, sehingga ulfah ini sangat diperlukan dalam komunitas, dalam suatu perkumpulan, agar kemudian bisa berkembang dan bisa meraih mimpi dan visi misi mereka. Wasbabuha utai pira-pira sebab ulfah iku khamsatun 5. Awaluha utawi kawitane khamsah iku ad-dinu iku agama. Lianna kamal al-imani krana satuhune sampurnane iman yujibu iku nyebabaken apa kamal al-iman al-'athfa ing ulas. Sebab daripada ulfah ini, di mana kedua orang saling mendukung satu sama lain, itu adalah ada 5. Yang pertama adalah agama. Kenapa? Lianna kamal al-iman yujibul atfa. Karena kalau orang itu kemudian sempurna imannya, maka dia akan saling mendukung dan saling kemudian berbelas kasih kepada saudara seimannya, saudara seagamanya, demikian. Oleh karena itu disebutkan
di dalam Al-Qur'an bahwasanya wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah ketika kalian itu saling bermusuhan satu sama lain, maka Allah kemudian meluluhkan hati kalian untuk bersatu. Allah munculkan dalam hati, Allah tumbuhkan dalam hati perasaan kasih sayang, cinta satu sama lain atas dasar agama. Oleh karena itu, bagaimana kita lihat sebenarnya dalam kisah Aus dan Khazraj, di mana mereka ini adalah terus saja terlibat dalam kontra begitu, dalam peperangan, tidak pernah akur. Akan tapi ketika Islam datang, ketika Rasul datang, maka mereka kemudian bersatu di bawah panji agama Islam. Sehingga ketika Islam ini datang, maka sejatinya para pemeluk agama Islam ini kemudian bisa bersatu. Kenapa? Atas dasar agama. Tapi karena ada kepentingan masing-masing orang, sehingga kemudian persatuan ini seperti sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Sulami bahwasanya sebab daripada ulfah ini bisa tercapai ini kalau seorang itu bisa kemudian tidak mementingkan urusannya, tidak mementingkan urusan agamanya. Tapi ketika seorang itu kemudian lebih mementingkan, masih sangat mendahulukan urusan dunianya daripada urusan agamanya, maka dia sangat sulit kemudian untuk berdamai, untuk saling mencintai sesama muslim. Padahal agamanya sama, tapi kemudian kenapa harus terjadi permusuhan? Ya karena itu, karena kemudian di dalam hatinya masih lebih mendahulukan urusan dunia daripada urusan agama. Oleh karena itu, di antara tanda sempurnanya iman adalah di mana ketika sama saudara seiman saling mencintai satu sama lain. Karena apa? Karena agama. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Disebutkan pula oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-mu'min ma'laf wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf. Al-mu'min ma'laf. Orang yang beriman itu adalah tempatnya kasih sayang, tempatnya cinta. Artinya orang mukmin itu adalah orang yang kemudian lembut sikapnya kepada orang lain, dan dia ini lebih mementingkan urusan agamanya sehingga dia kemudian bisa bersatu sesama saudara seiman. Tapi kalau orang mukmin tidak bisa diajak bersatu, tidak mau bersatu dan tidak bisa diajak bersatu, la ya'laf wa la yu'laf, maka disebut oleh Rasul dia ini adalah la khaira, tidak ada kebaikannya. Diajak bersatu tidak mau, apalagi kemudian bergabung bersatu, semakin dia kemudian menolak. Ini tanda bahwa dia la khair, tidak ada kebaikannya. Kenapa? Karena berarti imannya dia itu lemah. Imannya dia itu berarti tidak sempurna, kurang berarti imannya. Jika tanda kesempurnaan iman adalah ya tadi itu ma'laf. Jadi mau diajak bergabung, mau diajak kerja sama. Ya, selama itu kemudian tidak melanggar syariat Islam. Wasaniha utawi kaping pindhone asbab atau khamsah iku an-nasabu nasab. Lian insan karena satuhune menungso yahnu iku condong sapa entau demen atau welas sapa insan ala aqaribihi ing atase pira-pira kerabate insan. Wa yatawaddadu lan demen sapa insan ilaihim maring aqarib, wa yakufu lan nyegah sapa insan al-adza ing nglarani anhum saking
aqarib kama qala kaya oleh dawuh sapa nabi wajeng nabi sallallahu alaihi wasallam innar rahima ing lafat innar rahima idza tamassat ta'atafat innar rahima satuhune rahim idza tamassat iku dalam nalikane saling gepok apa rahim ta'atafat mongko saling welas apa rahim. Sebab yang kedua adalah nasab, kesamaan di dalam nasab. Kenapa? Karena ya sudah menjadi watak manusia adalah yaitu saling condong, saling membantu dengan sama kerabat, wa yatawaddadu ilaihim, dan cinta kepada mereka, wa yakuful adha anhum, mencegah mereka tersakiti. Disebutkan Rasul bahwasanya innar rahim idza tamassat ta'atafat. Kenapa demikian? Karena sudah menjadi watak manusia. Dia kemudian tidak terima kalau orang yang jauh, orang yang asing bagi dia, jauh bagi dia, ya, ini lebih unggul, lebih hebat daripada orang yang ada di dekat dia. Maka dia kemudian akan menjadi emosi, marah kalau kerabatnya terungguli atau malah tersakiti. Dan itu sudah menjadi watak manusia sejak dulu. Makanya bagaimana kita lihat orang Arab, mereka sangat menghargai nasab, sangat menjaga betul nasab itu, dan saling menolong satu sama lain. Ketika saudara dalam satu marganya itu kemudian butuh untuk dibantu, maka mereka akan mengulurkan tangan bersama-sama membantu. Wa thalithuha utawi kaping 3 khamsah iku al musaharatu iku musaharah. Lian insana karena satune manungsa idza habba iku nalikane demen sapa insan ala sawen pasangan insan, ahabba maka demen sapa insan kullaman ing saben-saben wong yantami kang dadi sebangsa sapa man ilaiha maring irsahu. Ini hubungan yang ketiga adalah musaharah. Hubungan musaharah Pak, hubungan yang didapatkan, yang dihasilkan dari hubungan pernikahan. Itu namanya musaharah. Kenapa? Li'anal insan idza habba irsahu, karena seorang manusia itu ketika senang kepada pasangannya, baik itu kepada istri, kepada suami kepada istri, ahabba kullaman yantami ilaiha, maka akan senang kepada semua orang yang kemudian ada hubungan nasab dengan pasangannya. Dan demikian. Qala dawuh sapa Khalid bin Yazid bin Muawiyah ing dawuh kana Abu Ghadha. Kana ana Abu Ghadha khalqillahi iku paling den bendune makhluke Allah ilayya mar'in sun al-Zubairi iku keluargane Zubair bin Awam, sahabat Zubair bin Awam, hatta tazawwajtu hingga ya rabi ingsun minhum saking al-Zubair fasaru muqtati sapa al-Zubair habba khalqillahi iku paling dan demenene makhluki Allah ilayya mari ingsun. Kata Khalid bin Yazid bin Muawiyah, dulu orang yang paling saya benci itu adalah al-Zubair, keluarga dari sahabat Zubair bin Awam. Ya mungkin di sini ada intrik politik juga. Tapi itu kemudian berubah, hatta tazawwajtu minhum, seketika aku menikah, ketika istriku ini dari sana, dari keluarganya sahabat Zubair. Fasar wa habba khalqillahi ilai, maka keluarga Zubair bin Awam menjadi orang yang paling, makhluk Allah yang paling aku cintai. Ini menunjukkan apa? Musaharah dapat mengubah seorang, dapat kemudian menghadirkan ulfah di antara mereka. Baik. Oleh karena itu disebutkan bahwasanya al-mar'u ala dini zaujatih. Ya, seorang itu sesuai itu ya ikut dengan agama pasangannya. Kenapa? Ya karena mereka ini yang pertama, yang namanya menikah kan pasti di antara mereka ini kemudian ada ikatan cinta, ada ikatan emosional di antara mereka berdua. Dan mereka, yang kedua, mereka hidup bersama, menghabiskan sisa umur bersama, kan begitu kan?
sehingga kemudian mau tidak mau pasti salah satunya itu ada yang mempengaruhi yang lain. Pasti kalau tidak suami mempengaruhi istri atau istri mempengaruhi suami, itu sudah pasti. Kenapa? Karena yang namanya terus berkumpul itu pasti salah satunya ada yang ketularan, ada yang menular, salah satunya ada yang menularkan tabiatnya, kebiasaannya dan sebagainya kepada saudara, kepada pasangannya tadi itu. Karena telah jelas dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu menjadikan seorang istri ini sebagai litaskunu ilaiha, artinya agar kemudian kamu bisa tenang, anteng bersama istri tadi itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, jadi menjadikan di antara kalian ada mawaddah, ada cinta, wa rahmah, dan kasih sayang. Lah inilah yang kemudian membuat seorang itu bisa menularkan tabiatnya, menularkan agamanya kepada saudaranya, kepada pasangannya maksud saya. Wa rabi'uha utai kaping papati asbab albirru iku albirru gawe bagus, wa huwa utai albir al-ihsanu gawe bagus ilan nasi maring menungso. Qala dawa syairu sapa penyair, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum fatala masta'badal insanu insana ihsanu. Ahsin gawe bagus sira ilan nasi maring menungso tasta'bid mongko apa dadi akan budak sira qulubahum ing pira-pira atine anas fatala masta'bada fatala mongko suwe banget, dawa banget, ista'bada dadi akan budak al insana ing menungso ihsanu apa gagawe bagus. Sebab ilfa yang keempat adalah albir. Ya, albir itu berbuat baik kepada sama manusia. Imam Ghazali menyebutkan bahwasanya al-ulfah apa sebabnya? Husnul khuluq. Wa tafarruq apa sebabnya? Su'ul khuluq. Ada orang itu bisa berkumpul, bisa bertemu, bisa saling mendukung, bisa saling mencintai satu sama lain. Itu salah satu sebabnya adalah husnul khuluq, bagusnya akhlak. Yaitu termasuk albir. Nah, karena itu perlu kita fahami bahwasanya albir itu terbagi menjadi dua. Ada silah, ada ma'ruf. Kalau silah itu artinya kita bersedekah. Artinya kita mentasarrufkan harta kita untuk kepentingannya. Itu namanya silah. Ada bir itu berupa ma'ruf, perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik ada dua, ada yang berupa amal, ada yang berupa qaul. Berupa qaul ya ini akhlak yang baik, kemudian berbicara dengan bertemu dengannya, kemudian mengucapkan salam terlebih dahulu dan seterusnya. Itu albir yang berupa ma'ruf, yang berupa qaul. Ada yang berupa amal, ya dengan kita kemudian bertemu dengannya dengan wajah yang berseri-seri dan seterusnya. Semuanya itu baik yang silah atau yang bir dapat menumbuhkan ulfah. Penyair menyebutkan ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum, berbuat baiklah kepada orang lain maka engkau akan meluluhkan hatinya. Fatala masta'badal insan ihsanu, telah lama sekali kebaikan manusia itu, kebaikan seorang itu dapat meluluhkan hati orang lain. Karena itu disebutkan dalam hadis bahwasanya telah menjadi karakter dan watak manusia adalah al-ihsan liman ahsan. Atau kama qala, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Dan kemudian berbuat buruk, isaah liman asa, berbuat buruk kepada orang yang berbuat jahat kepada dia. Itu sudah menjadi watak manusia. Sehingga kemudian kalau kita mau kemudian menebar kebaikan di antara manusia, maka itu kemudian dapat menumbuhkan ulfah antara kita dan mereka. Wa khamisuha utai kaping 5 asbab iku al-ikha'u, iku saduluran.
kama akho kaya lain dadi akan dulur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin ing dalam antarane wong muhajirin wal ansar lan sahabat ansar ditaqwa dirapun untuk kuat rabitatuhum apa ikatane atau hubungane muhajirin wal ansar wa tazidalan tambah ulfatuhum apa asi-asiane muhajirin wal ansar. Yang kelima adalah al-ikha, hubungan persaudaraan. Dan perlu difahami bahwasanya yang dimaksud dengan persaudaraan di sini bukan persaudaraan nasab. Kalau persaudaraan nasab sudah disebutkan bahwa thanihaan an-nasabu. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud persaudaraan di sini adalah sahabat. Ya, sahabat. Berarti kalau sahabat tidak ada hubungan nasab. Sahabat, yang saya maksud sahabat di sini adalah yang sangat dekat. Jadi sahabat karib, yang sangat dekat. Tidak ada hubungan nasab, tapi ini menjadi sahabat yang sangat dekat. Sehingga seakan-akan saudara begitu. Sebagaimana Rasul mempersaudarakan muhajirin dan ansar agar kemudian ikatan di antara mereka menjadi kuat dan bertambah cinta di antara mereka. Apa itu al-ikha? Lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan insyaallah di episode yang akan datang. Wa ma fatul ulfati lan anapun utawi kautamaane ulfah asi-asian fal ifadatu mongko yaiku maringi faedah wal istifadatu lan ngala faedah wa ta'awunu lan saling nulungi alal birri ngatasi kebagusan wa taqwa lan taqwa wa bidzalika lan kelawan mengkono-mengkono kabeh ku fa'ada wal istifada wa ta'awun al birri wa taqwa tastaqimu jejeg al ahwalu apa pira-pira tingkah wa ta'tadilulan ya sama maknanya jejeg al umur wa apa pira-pira perkara qala dawu sapa Allah taala ing dawu wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah berfirman wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa atasimu lan cecekelano sira kabeh bihablillahi kelawan taline Allah jami'an hale sekabehane wa la tafarraqu lan ojo pisah-pisah sira kabeh. Apa keutamaan? Emangnya kalau ada ulfah apa sih yang terjadi? Terjadilah al-ifadah wal istifadah. Memberi faedah dan mengambil faedah. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa dan saling membantu. Sehingga suatu organisasi, suatu komunitas itu tidak akan tenang, tidak akan maju kecuali di antara mereka ada ulfah. Oke lah, jumlah komunitasnya banyak, jutaan, ratusan juta, tapi tidak ada ulfah di antara mereka, ya tidak akan maju sama sekali. Sehingga bagaimana caranya maju? Harus ada persatuan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa'tasimu bihablil jami'a wa la tafarraqu. Ini perintah Allah, berpegang teguhlah kepada tali Allah semuanya wa la tafarraqu dan jangan berpisah-pisah. Tetaplah kemudian satu dalam naungan agama, dalam naungan iman. Al-ulfatu tawiki ku asiasian hiya utawi al-ulfah al-istinasu iku aring binasi kelawan menungso wal farahulan bungah biliqaihim kelawan tetemu annas. Jadi ulfah, apa itu ulfah? Musannif di sini mendefinisikan ulfah adalah al-istinas binnas. Jadi senang, bahagia, cinta kepada orang lain, wal farah biliqaihim dan bahagia saat bertemu. Secara bahasa, ulfa artinya adalah cinta, senang atau ikatan yang sangat kuat, atau bisa diartikan al-ijtima'. Ijtima' ma'al ti'am. Jadi kumpul dengan begitu lekat gitu. Sedangkan Imam Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan ulfah sebagai persamaan dalam ide, persamaan dalam visi misi yang kemudian itu diwujudkan dalam muawanah, saling membantu satu sama lain. Baik, sehingga ulfah ini sangat diperlukan dalam komunitas,
dalam suatu perkumpulan agar kemudian bisa berkembang dan bisa meraih mimpi dan visi misi mereka. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu. Kalau ada saran atau koreksi silahkan sampaikan di komen. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Baik, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.